Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Di video kali ini sambil menemani kalian, aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan Pan Am 799. Selama sejarahnya yang panjang, maskapai Pan Am pernah mengoperasikan banyak jenis pesawat, salah satunya adalah Boeing 707. Namun ternyata salah satu dari Boeing 707 yang dimiliki maskapai Pan Am bernasib buruk. Ini adalah kisah penerbangan Pan Am 799 pada tanggal 25 Desember 1968 sekitar pukul 22:54 malam waktu setempat. Sebuah pesawat Boeing 707 milik maskapai Pan Am dengan nomor penerbangan 799 sesuai dengan laporan akhirnya terjadwal untuk terbang dengan rute San Francisco, California menuju ke Cam Ranh di Vietnam. Penerbangan 799 ini adalah penerbangan pesawat kargo. Di dalamnya tidak ada penumpang, hanya 3 orang kru. Pesawat itu terjadwal untuk singgah di 3 bandara. Yang pertama adalah Bandara Anchorage di Alaska untuk melakukan pengisian bahan bakar dan juga pergantian kru. Kemudian pesawat akan singgah lagi di Tokyo, Jepang, dan terakhir akan singgah di Da Nang, Vietnam. Perjalanan menuju ke Anchorage normal dan lancar meskipun saat itu kondisi cuaca bersalju. Namun ternyata ketika pesawat hampir tiba di Bandara Anchorage, saat itu mereka mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca buruk sehingga pesawat Boeing 707 milik Pan Am ini tidak bisa mendarat di Anchorage. Sebagai gantinya, pesawat mendarat di Elmendorf Air Force Base. Ini bukanlah masalah yang besar, namun ini tentu saja menyulitkan kru pengganti yang telah menunggu di Bandara Anchorage sehingga mereka harus terbang dari Anchorage menuju ke Elmendorf. Ketiga kru pengganti terbang dari Anchorage dan mendarat di Elmendorf. Semuanya normal dan juga aman. Kemudian pilot pengganti berkomunikasi dengan pilot yang terbang sebelumnya. Ada beberapa hal yang dikomunikasikan, salah satunya adalah mengenai kerusakan reverser yang terhubung dengan mesin nomor 4. Ketiga kru pengganti yang baru adalah Captain Arthur Moen, 47 tahun dengan 15.207 total jam terbang. First officer-nya adalah Johannes Marcus Stein, 38 tahun dengan 9.813 total jam terbang, dan seorang flight engineer bernama James Challenger, 30 tahun dengan 3.032 total jam terbang. Saat ketiga kru ini bersiap untuk penerbangan menuju ke Anchorage, semuanya normal. Tapi kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa di Bandara Anchorage saat itu penuh dengan lalu lintas penerbangan menuju ke luar negeri. Sehingga penerbangan Pan Am ini harus tertunda sekitar 20 menit. Faktanya penerbangan Pan Am 799 ini akan mengalami kesulitan yang lain. Mengingat pesawat ini harus menambah lagi bahan bakar. Kemudian mereka juga harus menghitung kembali berapa bahan bakar yang harus diisi. Terlebih lagi ada masalah pada sistem mekanik pesawat dan juga adanya masalah pada peralatan di darat. Setelah menunggu sekian lama, tanggal 26 Desember pada pukul 5:55 pagi waktu setempat, mesin pesawat dinyalakan. Selanjutnya pada pukul 6:02 pagi waktu setempat, saat itulah penerbangan 799 mendapatkan izin untuk lepas landas dari ATC. Tapi lagi-lagi penerbangan 799 tertahan. Mereka tidak bisa take off saat itu juga karena sesuai dengan flight plan, penerbangan itu seharusnya mendaki hingga ke ketinggian 31.000 kaki dan terus naik hingga 35.000 kaki. Faktanya, ketika penerbangan itu telah tertunda sebelumnya, ada sebuah pesawat dengan jadwal penerbangan yang hampir sama dan akan terbang di ketinggian 31.000 kaki. Sehingga jika penerbangan Pan Am saat itu langsung lepas landas, maka akan terjadi konflik di antara dua pesawat. Sebenarnya Pan Am 799 bisa saja langsung take off saat itu juga. Namun tentu saja pesawatnya harus terbang dengan ketinggian yang lebih rendah. Namun jika pesawat itu terbang di ketinggian yang rendah, maka bahan bakar yang harus dibakar akan lebih banyak. Sehingga Kapten memutuskan untuk memilih menunggu selama 45 menit di landasan. Dalam posisi itu pesawat harus menunggu di kondisi cuaca beres. Pesawat telah menunggu sekitar 45 menit hingga kemudian ATC mengizinkan Pan Am 799 untuk lepas landas menuju ke Anchorage. Awalnya ATC mengizinkan agar pesawat itu lepas landas dari runway 05, tapi kemudian kru meminta agar pesawat itu lepas landas dari runway 23 karena runway-nya lebih panjang. Ketika pesawat itu menuju ke landasan pacu 23, kemudian Kapten sibuk untuk mengatur dan mengarahkan pesawatnya ke landasan pacu, sementara First Officer saat itu sibuk berkomunikasi dengan ATC melalui radio agar pesawat itu bisa lepas landas dengan normal, dan Flight Engineer sibuk
untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar pesawat itu bisa tiba di ketinggian 35.000 kaki. Bahkan ketika pesawat ini berbaris untuk lepas landas, First Officer masih sibuk dengan komunikasi radionya. Kapten sempat mengatakan, "Anda sudah paham mengenai bagaimana proses pesawat itu harus lepas landas." Segera setelah itu, pada pukul 6:15 pagi waktu setempat, penerbangan 707 mulai lepas landas. Pesawatnya meluncur di runway yang tertutup es. Saat itu pesawat mulai meluncur dan ketika pesawat telah mencapai kecepatan yang dibutuhkan, pesawat itu mulai terangkat dan mulai terbang ke langit. Namun dengan sangat cepat, sesuatu yang aneh segera terjadi, di mana kolom kontrol dari pesawat Boeing 707 itu mulai bergetar. Ketika kolom kontrol itu bergetar, berarti menandakan peringatan stick shaker aktif, di mana pesawat berarti mengalami stall. Orang-orang yang berada di bandara ini melihat sebuah pesawat sedang lepas landas. Awalnya semua normal, tapi tiba-tiba dengan sangat cepatnya mereka menyadari bahwa pesawat itu mulai kehilangan ketinggian dan kesulitan untuk mempertahankan ketinggiannya. Karena memang benar saja, beberapa saat setelah pesawat itu mulai terangkat, sayap kanannya mulai turun. Beberapa detik kemudian hidung pesawat itu turun sekitar 2.700 kaki dari ujung landasan pacu 23. Setelah pesawat terus turun, kemudian bagian sayap sebelah kanan mulai menghantam runway. Pesawat itu mulai tergelincir keluar dari runway dan terus terseret hingga akhirnya meledak. Ledakannya sangat besar. Akibat peristiwa itu, tidak ada satupun dari 3 orang yang ada di dalam pesawat dalam kondisi selamat. Semuanya meninggal dunia. Peristiwa tersebut tentu saja mengagetkan semua pihak. NTSB segera menuju ke lokasi kecelakaan. Di sanalah mereka langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Hal pertama yang dilakukan oleh investigator adalah memeriksa bagian-bagian kontrol pesawat, karena mungkin saja penyebabnya ada pada kerusakan bagian kontrol, mengingat pesawat itu sedang proses lepas landas. Ketika dilakukannya pemeriksaan, tim investigasi curiga bahwa ada masalah dengan flaps di pesawat Boeing 707 milik Pan Am. Mereka hanya bisa melakukan pemeriksaan pada beberapa bagian. Salah satunya adalah bagian jack screw yang terhubung dengan flaps. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka cukup yakin bahwa flaps di dalam penerbangan itu tidak pernah diturunkan atau dipanjangkan selama proses lepas landas. Bahkan, mereka juga melihat roda pendaratan masih dalam kondisi turun. Sepertinya pilot tidak memiliki waktu untuk mengangkat atau menarik roda pendaratan. Sulit untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan Pan Am 799 ini. Bagaimana mungkin pilot yang berpengalaman lupa untuk memanjangkan flaps dalam penerbangan pada proses lepas landas? Untuk memastikan apa yang terjadi di ruang kokpit selama pesawat itu lepas landas, maka tim investigasi beralih pada pemeriksaan CVR. Dari rekaman CVR itu, tim investigasi mengetahui bahwa flaps sempat diatur oleh First Officer pada saat mereka melakukan atau memeriksa daftar checklist ketika taksi. Tapi setelah penerbangan 799 ini mendapat informasi bahwa mereka harus menunggu selama 45 menit, saat itulah Kapten ternyata menutup kembali flaps. Kapten mengikuti manual operational book dari pesawat Boeing 707. Jika kondisi cuaca dingin, maka flaps harus ditarik agar tidak membeku. Kemudian ketika kedua pilot ini melakukan pemeriksaan pada daftar checklist taksi kedua kalinya, saat itu Kapten menginformasikan kepada First Officer mengenai flaps yang telah ditarik atau ditutup. First Officer juga mengetahui hal itu dan ia mengatakan jangan sampai kita lupa dengan flaps yang masih dalam kondisi tertutup. Namun, setelah mereka melakukan pemeriksaan daftar checklist taksi, di daftar checklist berikutnya, flaps tidak pernah disebutkan oleh kru penerbangan. Dari rekaman CVR, tim investigasi mengungkap betapa sibuknya ketiga kru penerbang ini. Kapten saat itu sibuk untuk mengatur arah pesawatnya, kemudian First Officer diketahui sibuk berkomunikasi dengan radio, dan Flight Engineer sibuk untuk menghitung ketinggian pesawat. Sehingga ketiga orang ini juga sepertinya lupa untuk kembali memanjangkan flaps. Ada kesimpulan awal yang diungkap oleh tim investigasi di mana mereka percaya bahwa ketiga kru kokpit ini berada dalam posisi tertekan, di mana penerbangannya telah berulang-ulang kali mengalami delay untuk proses lepas landas. Namun setelah terus mendengarkan rekaman CVR, ada sesuatu yang aneh lagi menurut tim investigasi. Mereka tidak mendengar adanya bunyi peringatan konfigurasi lepas landas, di mana jika pilot salah dalam pengaturan atau konfigurasi ketika pesawat
pesawat lepas landas, seharusnya bunyi peringatan akan memberitahu pilot. Tapi setelah didengarkan berkali-kali, tidak ada dari seorang investigator pun yang mendengar adanya bunyi peringatan. Tim investigasi perlu untuk menyelidiki hal ini. Mereka meminta keterangan dari pilot-pilot yang berada di Bandara Elmundorf dan mengatakan bahwa apakah jika konfigurasi di dalam penerbangan salah ketika lepas landas, bunyi peringatan terdengar di ruang kokpit, dan pilot menyatakan iya. Lalu untuk meyakinkannya lagi, maka salah seorang investigator sampai melakukan sebuah uji coba pada pesawat Boeing 707. Faktanya Boeing 707 yang digunakan oleh investigator itu menunjukkan hal yang sama, di mana bunyi peringatan terdengar di ruang kokpit. Investigator curiga ada sesuatu lagi yang menyebabkan akhirnya bunyi peringatan tidak terdengar dan pilot tidak menyadari adanya kesalahan konfigurasi yang mereka lakukan. Tim investigasi mencoba memeriksa detail tentang pesawat Boeing 707. Kemudian mereka menemukan sebuah buletin yang dikeluarkan oleh Boeing. Buletin layanan nomor 2384 itu menyatakan bagaimana posisi throttle atau berapa sudutnya sehingga kemudian membuat bunyi peringatan bisa terdengar di ruang kokpit. Namun menurut tim investigasi saat itu ada keanehan dengan buletin yang diberikan oleh Boeing. Mereka menjelaskan jika bunyi peringatan konfigurasi lepas landas itu akan terdengar jika throttle berada di sudut 42 derajat. Namun ternyata ada kondisi khusus di mana buletin itu menyebutkan jika dalam kondisi cuaca dingin maka ada hal lain lagi yang harus dilakukan oleh pilot. Namun di dalam buletin itu tidak disampaikan oleh pihak Boeing suhu dingin yang dimaksud oleh mereka itu sekitar berapa derajat. Ketika investigator mengkonfirmasi ke Boeing, kemudian Boeing menjawab bahwa suhunya di atas 0 derajat. Investigator memeriksa berapa derajat suhu yang ada di Bandara Elmundorf ketika penerbangan 799 itu mengalami kecelakaan. Ternyata suhunya adalah minus 14 derajat. Kemudian pihak Boeing menyebutkan jika suhu udaranya di atas 0 derajat, maka kemudian pengaturan konfigurasinya menjadi berubah. Throttle harus berada di sudut 25 derajat. Tapi hal itu tidak disampaikan pada buletin yang mereka informasikan atau mereka berikan. Sehingga kemudian tim investigasi berkesimpulan, pilot saat itu tidak mengkalibrasi dengan benar kondisi dan posisi dari throttle-nya, sehingga ketika mereka lupa untuk mengatur posisi flaps, saat itu tidak terdengar bunyi peringatan. Lantas kemudian NTSB memberikan beberapa kemungkinan penyebab dari tragedi penerbangan Pan Am 799. Mereka menyebutkan bahwa daftar checklist ini tidak sesuai, kemudian ada perangkat peringatan lepas landas yang rusak, penerapan buletin layanan Boeing yang tidak efektif, dan stres yang disebabkan oleh jadwal penerbangan yang tertunda dan terburu-buru. Akibat dari peristiwa tragedi penerbangan Pan Am 799, NTSB memberikan rekomendasi. Salah satu di antaranya adalah mengenai perbaikan daftar checklist di penerbangan. Namun sayangnya, peringatan dan rekomendasi yang diberikan oleh NTSB kepada FAA dan juga dunia penerbangan tidak dijalankan dengan baik. Hingga kemudian 19 tahun setelahnya, salah satu tragedi serupa kembali terjadi pada maskapai Northwest dengan nomor penerbangan 255. Setelah itu terjadi lagi pada Delta Airlines 1141. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan Pan Am 799. Semoga informasi ini menjadi pelajaran penting, dan kita juga baru tahu sebelum Northwest 255 ada sebuah tragedi yang sama yang pernah terjadi juga pada maskapai Amerika, yaitu Pan Am 799. Tapi rekomendasi yang diberikan oleh NTSB tidak benar-benar dijalankan. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe. Yang belum, cepetan sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini kalau kalian mau salam-salam buat keluarga yang jauh di luar pulau atau di luar negeri. Siapa tahu nonton videonya Tamara Delf, boleh banget salam-salam, atau mau salam-salam lebaran di episode-episode selanjutnya, boleh banget. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Aku Tamara Delf, aku konten kreator di YouTube channel Tamara Delf. Aku Kiki, produser dari YouTube Tamara Delf. Aku Arif sebagai editor di channel Tamara Delf. Aku Fauzi, editor YouTube Tamara Delf. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan Diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasi aja.
Saya Arif, apa sih posisi itu? Striker. Yang merayakan dan Yang tidak mulai. tidak merayakan. Diterima di sisi Allah yang Maha Esa. Amin. Satu ketemu lagi. Editor dari YouTube Tamara Delf mau mengucapkan udah lah ya, cut. Kasih. Ini parah.